Persija Jakarta, si raksasa ibu kota, lagi gencar-gencarnya ngejar gelar juara. Tapi, tahu nggak, ada satu bom waktu yang kayaknya siap meledak dan bisa menghancurkan semua mimpi mereka. Ini bukan soal taktik lawan loh, tapi soal musuh yang datang dari dalam diri mereka sendiri. Yuk, kita kupas tuntas krisis kartu merah yang lagi mengancam Macan Kemayoran. Coba deh perhatiin angka ini baik-baik. 8. Ini bukan cuma angka biasa di papan statistik ya. Ini tuh jumlah alarm bahaya yang udah bunyi buat Persija Jakarta musim ini. 8 kartu merah yang jadi celah fatal di fondasi ambisi juara mereka. Terus kenapa sih angka 8 ini jadi masalah besar? Bukannya kartu merah itu ya bagian dari permainan? Well, nggak juga, apalagi kalau Anda adalah tim sekelas Persija yang lagi berburu gelar. Angka ini adalah sinyal bahaya yang serius banget. Kita telusuri bareng-bareng ya, kenapa? Pertama, dan ini nih yang paling penting, masalah disiplin ini tuh sebenarnya kayak sabotase diri. Iya, Anda nggak salah dengar. Seorang kandidat juara lagi menjegal langkahnya sendiri buat naik ke podium. Gini loh intinya, Persija itu punya skuad yang oke, taktiknya juga jelas. Tapi itu semua jadi percuma kalau musuh terbesar mereka ya diri mereka sendiri. Ini bukan lagi soal teknis, tapi ini soal mental dan disiplin yang kelihatannya terus-terusan gagal mereka jaga. Oke, mungkin kedengarannya agak berlebihan ya, tapi data itu nggak pernah bohong kan? Coba yuk kita lihat separah apa sih sebenarnya epidemi kartu merah yang lagi menyerang tim ini. Nah, lihat ini. Grafik ini nunjukin sebuah ironi yang, aduh sakit banget sih. Persija, tim yang seharusnya jadi panutan, malah ada di papan atas dalam urusan koleksi kartu merah. Mereka cuma kalah dari Arema FC. Ini menjadikan mereka tim terkotor kedua di Liga, predikat yang pastinya memalukan banget buat calon juara. Dan jangan salah sangka ya, ini bukan cuma ulah 1 atau 2 biang keladi doang. Masalah ini tuh udah merata. Lihat aja deh daftarnya, panjang kan? Ada 7 nama yang beda, mulai dari back senior kayak Jordi Amat sampai pemain muda. Wah, ini sih bukan lagi soal individu, tapi udah jadi kayak budaya di dalam tim. Puncaknya emang kartu merah, tapi fenomena gunung esnya itu ya kartu kuning. Ini tuh bukan cuma soal pelanggaran biasa, tapi jadi cerminan dari emosi yang nggak terkontrol dan permainan yang terlalu agresif. Sebuah pola yang terus aja keulang dan jelas sangat merugikan. Statistik emang penting, tapi gimana sih dampak nyatanya di lapangan? Karena satu kartu merah itu bukan cuma soal angka, tapi bisa jadi penentu antara menang atau kalah. Kita lihat deh contoh paling jelasnya. Masih inget nggak pertandingan lawan Bayangkara FC? Nah, momen itulah yang jadi bukti paling nyata betapa mahalnya harga sebuah kartu merah. Coba bayangin deh tegangnya suasana waktu itu. Skor sama kuat 1-1, pertandingan lagi panas-panasnya. Setiap serangan, setiap tackle bisa jadi penentu nasib 3 poin. Dan jeder, momen itu pun datang. Jordi Amat yang jadi andalan di pertahanan diusir wasit. Seketika Persija jadi pincang, keseimbangan permainan langsung berantakan. Dan hasil akhirnya, ya kita semua tahu, kekalahan pahit 2-3. 3 poin hilang gitu aja, bukan karena kalah kualitas, tapi gara-gara satu momen kehilangan kendali. Itulah harga mahal yang harus mereka bayar. Satu pertandingan aja dampaknya segitu besar. Sekarang coba bayangin deh, kalau kecelakaan kayak gini kejadian terus-terusan. Efek kumulatifnya itu bisa menghancurkan satu musim penuh. Yuk, kita lihat gambaran besarnya. Nah, ini dia perbandingannya. Di satu sisi ada ambisi besar buat jadi juara. Tapi di sisi lain, ada kenyataan pahit di mana mereka terus-terusan terpeleset di klasemen. Bukan karena lawan yang hebat, tapi karena kesalahan sendiri. Sementara rival-rival utamanya, Persib Bandung dan Borneo FC, terus tancap gas, Persija malah sibuk berantem sama diri sendiri. Setiap kartu merah, itu ibarat langkah mundur yang bikin jarak ke puncak klasemen jadi makin jauh. Jadi apa artinya semua ini buat sisa musim Persija? Wah, pertaruhannya tinggi banget. Musim mereka sekarang ini benar-benar lagi ada di ujung tanduk. Setelah kita bedah semuanya, akar masalahnya itu sebenarnya cuma satu, emosi yang gak terkendali. Inilah penyakit yang menggerogoti Persija dari dalam, yang akhirnya berujung ke keputusan-keputusan fatal di lapangan pas lagi tegang-tegangnya. Ada satu kalimat peringatan yang nusuk banget dan rasanya pas buat situasi ini. Katanya, kalau disiplin gak cepet-cepet dibenahi, ambisi besar jadi juara bisa-bisa cuma berakhir jadi penyesalan mendalam di akhir musim. Tragis banget kan? Jadi pertanyaannya sekarang bukan lagi soal apakah Persija bisa mengalahkan lawan-lawan mereka di sisa musim. Pertanyaan yang sebenarnya adalah, bisa nggak mereka menaklukkan musuh terbesar mereka, yaitu diri mereka sendiri. Nasib gelar juara itu ada di tangan mereka.